Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada awal saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan gempa bumi. Seperti kita ketahui bahwa gempa bumi merupakan salah satu dari berbagai bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Gempa bumi bisa kita sebut sebagai guncangan atau getaran, yang arti lebih spesifiknya itu berasal dari pelepasan energi dari permukaan secara tiba-tiba sehingga menghasilkan gelombang seismik yang secara tiba-tiba juga. Gempa bumi ini biasanya terjadi karena pergeseran kerak bumi atau lempeng bumi. Tidak hanya itu, gempa bumi juga bisa disebabkan oleh letusan gunung berapi. Nah, alat untuk mengukur gempa bumi yaitu seismometer atau seismograf. Nah, juga terdapat dua jenis gempa bumi yang dibedakan dari penyebab dan juga kedalamannya. Untuk penyebabnya itu ada gempa vulkanik, tektonik, dan juga runtuhan. Untuk vulkanik itu berasal dari gunung berapi. Nah, contohnya itu ada yang dari gempa bumi dari Gunung Bromo dan juga Krakatau. Lalu ada gempa bumi tektonik, itu sesuai namanya ya disebabkan oleh pergeseran lapisan kulit bumi. Nah, contohnya itu ada gempa bumi di Aceh. Berikutnya yang terakhir itu ada gempa bumi runtuhan. Itu berasal dari longsoran. Nah, biasanya dampaknya itu tergolong kecil. Nah, penyebab yang kedua itu berdasarkan kedalamannya. Ada dangkal, menengah, dan juga dalam. Nah, dangkal sendiri titik hipocentrum atau pusat gempanya itu berada kurang dari 60 km dari permukaan bumi. Nah, biasanya gempa bumi ini tuh menimbulkan dampak yang sangat besar. Nah, untuk gempa bumi menengah itu biasanya titik hiposentrumnya itu berada di 60-300 km di bawah permukaan bumi. Nah, biasanya gempa bumi ini getarannya lebih berasa. Nah ya, untuk yang terakhir ada gempa bumi dalam. Nah, ini biasanya itu berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi. Dan biasanya itu dampaknya tidak terlalu berbahaya. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Stefanus Iba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefanus Iba. Saya akan menjelaskan tentang mengapa gempa bumi dan tsunami memakankan banyak korban jiwa. Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan yang berada di pertemuan beberapa lempeng, yaitu lempeng Indonesia Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Kawasan Indonesia juga dilewati oleh bentang wilayah lingkaran api Pasifik atau cincin api Pasifik, di mana dalam bentuknya wilayah yang juga disebut Ring of Fire. Di sana terdapat pegunungan yang berjajar dan beruntun dan di sepanjang kepulauan Indonesia, baik berupa gunung di daratan maupun gunung di dalam laut. Di antara banyak gunung tersebut pun banyak yang aktif sehingga Indonesia turut menyumbangkan 13% dari total gunung aktif di seluruh dunia. Masih banyak jumlah korban dari bencana gempa dan tsunami. Di Indonesia sendiri merupakan permasalahan panjang karena kurang berjalannya implementasi peraturan pemerintah, baik melalui undang-undang peraturan pemerintah atau peraturan daerah di masyarakat, dan banyak dari tahap pencegahan yang terlaksana dibiarkan dalam keseharian yang padahal penting untuk ditimbulkan dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia. Di negara dengan adanya pertemuan tiga lempeng dan jajaran gunung yang masih aktif, kebijakan penanggulangan bencana
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, PPN Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Penanggulangan Bencana, PPN Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Penanggulangan Bencana, PPN Nomor 23 Tahun 2008. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Olivia. Saya akan menjelaskan tentang ringkasan artikel. Judul artikel yang kita ambil yaitu bencana paling banyak memakan korban di Republik Indonesia, yaitu gempa dan tsunami. Dikutip dari CNN Indonesia 7 Oktober 2021. Yang pertama itu yaitu menurut Adrin Tohari, peneliti geoteknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional, menyebutkan bahwa jumlah korban paling banyak dikarenakan gempa dan tsunami dari tahun 2000 sampai 2020. Sebagai contoh, gempa dan tsunami paling besar itu pada tahun 2004 di Aceh, yaitu gempa dengan kekuatan 8,5 skala Richter. Yang kedua itu, sumber gempa bumi yang paling besar di Indonesia berada pada bagian barat Pulau Sumatera dan selatan Pulau Jawa, serta daerah tumbukan lempeng di Indonesia bagian timur. Yang ketiga itu jumlah bencana alam yang paling banyak mendominasi Indonesia yang terkait dengan hidrometeorologi, karena iklim dan cuaca ya di Indonesia merupakan sesuatu yang dapat cepat berubah setiap hari. Yang keempat itu, menurut Pusat Riset Geoteknologi, pergerakan lempeng kerak bumi untuk mengenali bagaimana karakteristik dan gerakan lempeng di Pulau Sumatera sehingga menghasilkan gempa bumi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Saya Hanifah Nurul Mutmainah akan menjelaskan tentang mengapa gempa dan tsunami memakan banyak korban jiwa. Perlu diketahui, latar belakang yang menyebabkan gempa dan tsunami sendiri harus kita ketahui, karena Indonesia adalah negara kepulauan yang berada di pertemuan beberapa lempeng, seperti lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Kawasan Indonesia juga dilewati oleh bentangan lingkaran api Pasifik atau cincin Pasifik, yang dimana juga disebut Ring of Fire, yang terdapat pegunungan yang berjajar dan beruntai di sepanjang kepulauan Indonesia, baik berupa gunung di daratan maupun gunungnya di dalam lautan. Sehingga karena banyak gunung tersebut, banyak yang aktif, Indonesia menyumbangkan 13% dari total gunung aktif di seluruh dunia. Jadi dari banyaknya gunung di Indonesia dan ada gunung yang aktif, maka Indonesia menyumbangkan 13% dari total gunung aktif di seluruh dunia. Masih banyaknya jumlah korban dari bencana gempa dan tsunami Indonesia merupakan permasalahan panjang karena kurang berjalan implementasi peraturan pemerintah, baik melalui undang-undang, peraturan pemerintah, ataupun peraturan daerah di masyarakat. Beberapa kebijakan penanggulangan bencananya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang pendanaan penanggulangan bencana, lalu ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang peran serta lembaga internasional dan lembaga asing dalam penanggulangan bencana. Jadi bagaimana ketika bencana ada lembaga-lembaga yang membantu nanti. Lalu ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, yang dimana di sini juga ada tentang definisi bencana, bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan kehidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Yang dimana ini memang sudah disadari sejak zaman yang Hindia Belanda dulu, dan akhirnya mereka mulai memetakan banyak gempa dan tsunami di Indonesia. Lalu ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sekian dari saya. Saya Rahmudianti akan menjelaskan aspek apa saja yang terdampak akibat gempa bumi dan tsunami. Adapun dampak gempa dan tsunami menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Abdullah tahun 2017 menyatakan bahwa bencana seperti gempa bumi menimbulkan kerusakan rumah penduduk, kantor-kantor, pasar, dermaga, jalan, dan korban jiwa. Lalu ada menurut Davis tahun 2018 yaitu bencana gempa bumi dan tsunami memiliki dampak pada kemampuan masyarakat berupa kerusakan aset seperti rumah, bangunan komersial, dan infrastruktur yang kritis. Lalu ada kerusakan orang. Maksudnya itu seperti kematian dan cedera.
dan gangguan layanan seperti gangguan layanan makanan dan pasokan bahan bakar, kesehatan, dan kesejahteraan penyediaan. Lalu ada dampak di bidang sosial akibat gempa bumi dan tsunami. Dampak yang terjadi akibat bencana alam ini dapat berjangka lama bagi masyarakat. Misalnya, trauma yang terus berlangsung sepanjang hidupnya. Karena yang kita tahu, bencana alam yang terjadi akan selalu memakan banyak korban. Terdapat korban yang meninggal maupun korban yang hilang. Karena hal tersebut yang membuat masyarakat adanya rasa trauma atas kejadian ini. Lalu ada dampak sosial di bidang kesehatan. Yang pertama itu ada gangguan pada layanan pangan. Persediaan pangan yang tidak mencukupi merupakan awal dari proses terjadinya penurunan kesehatan yang dalam jangka panjang akan mempengaruhi secara langsung tingkat pemenuhan kebutuhan gizi korban bencana alam. Pengungsian yang ada sering tidak memenuhi syarat kesehatan, sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat menurunkan daya tahan tubuh korban bencana alam. Lalu yang kedua ada gangguan pada layanan kesehatan. Pemberian pelayanan kesehatan pada kondisi bencana alam sering banyaknya kendala akibat rusaknya fasilitas kesehatan, tidak memadainya jumlah dan jenis obat, serta terbatasnya tenaga kesehatan dan dana operasional. Kondisi ini tentunya dapat menimbulkan dampak lebih buruk bila tidak segera ditangani oleh pemerintah. Lalu kurangnya pemasukan air bersih untuk masyarakat. Bencana alam yang terjadi seperti tsunami yang menyapu daratan menyebabkan pasokan air bersih terkontaminasi air laut, lumpur, sampah, tanah, dan banyak lagi. Air bersih yang tercemar dapat menyebabkan penyakit pada masyarakat. Lalu ada dampak bencana alam dari aspek ekonomi. Dampak dalam aspek ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kerugian ekonomi yang secara langsung dapat terlihat jelas yaitu kerugian rusak dan hancurnya sektor usaha yang tidak hanya berakibat pada kerugian output tetapi juga mengakibatkan munculnya kemiskinan. Setelah terjadinya bencana alam, masyarakat akan mengalami kondisi di mana perekonomian yang lumpuh total. Karena semua aktivitas perekonomian terjadi penurunan, di mana pada saat sebelum terjadinya bencana alam, masyarakat masih sempat melakukan aktivitas perekonomian seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Marhalini dan di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih cara menangani gempa dan tsunami. Nah, cara umum yang biasa dilakukan untuk menangani gempa dan tsunami itu ada 3. Yang pertama adalah membuat tempat pelindungan tahan gempa. Gedung-gedung tinggi di kota besar biasanya dirancang untuk bergoyang namun tidak terguncang saat gempa melanda. Nah, konstruksi bangunan seperti itu memiliki kebermanfaatan agar bangunan lebih aman. Nah, di sebagian wilayah pesisir juga terdapat shelter tsunami yang digunakan untuk menangani ketika terjadi tsunami. Lalu yang kedua adalah ketahui cara melakukan evakuasi mandiri. Nah, memanfaatkan golden times adalah hal terpenting yang harus dilakukan seseorang jika terjebak dalam suatu bencana. Nah, evakuasi mandiri adalah tindakan evakuasi yang dilakukan tanpa menunggu arahan dari para petugas. Pelatihan evakuasi harus dilaksanakan oleh masyarakat yang tinggal di tempat rawan bencana. Yang ketiga adalah pahami status peringatan dini. BMKG biasanya mengeluarkan status peringatan dini selama 5 menit sekali setelah terjadinya gempa yang berpotensi tsunami. Nah, peringatan dini ini terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah waspada. Nah, saat waspada ini, tinggi tsunami telah mencapai 0,5 meter dan warga diharapkan berhati-hati. Lalu yang kedua adalah siaga. Nah, siaga ini tinggi tsunami telah mencapai lebih dari 0,5 meter sampai 3 meter dan warga diharapkan bersiap untuk evakuasi. Lalu yang ketiga adalah awas. Nah, ketika awas sudah diperingatkan, maka tinggi tsunami telah mencapai 3 meter atau lebih dan warga diharapkan untuk segera melakukan evakuasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai upaya apa aja sih yang dilakukan pemerintah dalam menangani dampak dari gempa dan tsunami. Nah, upaya yang dilakukan pemerintah yaitu dengan meluncurkan pendanaan inovatif berupa dana bersama atau Pooling Fund Bencana atau PFB melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana. Sekian pemaparan materi dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.